Haleluya. Shalom. Damai di hati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Allah kita baik, menuntun, memelihara, dan memberkati kita. Sehingga saat sore hari ini saya sekeluarga memuji Tuhan karena hari ini datangan jemaat itu luar biasa. Baik yang dari Kilo sana, puji Tuhan, selamat sore atas kedatangannya, Tuhan memberkati. Yang dari Pasori, yang di Malano, yang di Kampung Baru, yang di Aimas, Tuhan memberkati. Kita di tahun yang baru ini, mari kita membuka pelayanan kita, karena dari Desember kita libur untuk Natal. Jadi kegiatan pelayanan ibadah kita di tahun yang baru ini, di mana kita di gereja kita ada 2 rayun 1 dan rayun 2. Banyak yang tidak datang karena ada ke Manokwari, dan mungkin ada juga yang berurusan lain. Ya, itu tidak mengurangi rencana kami untuk masuk ke rumah baru ini. Saya sedikit menceritakan kondisi kami di tempat ini. Kami kemarin saya baru sampaikan di gereja bahwa saya baru tahun ini baru kos rumah 3 bulan lebih, 3 bulan 2 minggu. Seperti kesaksian anak kami bikin masalah ribut mengganggu orang-orang di tetangga sini, khususnya ya yang punya rumah kos. Marah-marah, saya mau lapor di polisi, dia juga balik ancam mereka, lapor sudah. Polisi datang bawa saya keluar, saya bakar ke punya rumah. Ini satu ancam balik semua. Saya lihat yang punya rumah kos sudah naik akhirnya mereka tekan, ayo keluar sekarang juga, keluar. Saya perasan pikiran orang tua saya, ya harus menanggung karena perbuatan anak-anak. Jadi kita sudah keluar dari rumah kos itu dari kemarin dulu, 3 hari lalu. Ya, singkat cerita, dulu 2014 ada gempa besar berskala 7,9 kah. Rumah di kota Sorong ini banyak yang retak, termasuk saya punya rumah juga. Saya punya data sudah masuk di kelurahan, sudah naik wali kota berjuangkan sampai berapa rumah mereka dapat bantuan, rumah mereka dibangun. Saya punya tidak dibangun. Saya langsung ke lurah, tidak puas, langsung ke wali kota. Saya tanya, mengapa gempa yang mengancam masyarakat punya rumah baru, data sudah masuk, kenapa saya punya rumah tidak dibangun? Oh Bapak maaf, kami suka kasih informasi lewat lurah, nanti tanya di lurah. Dana sosial kota habis, tunggu dana sosial pusat habis. Bapak dorong tunggu dana sosial dari wali kota, nanti kan bangun. Bayangkan tahun 2014 sampai 2025 ini, 2024, 10 tahun lebih, merupakan pergumulan. Sedangkan tempat ini saya serius menampung anak-anak untuk kuliah itu sampai 18 orang sarjana. Saya hitung-hitung 16 yang sudah kerja, 2 orang yang sampai hari ini. Saya kemarin baru tes ini, dia dapat saya bilang, akibat daripada kamu malas ibadah, tidak sungguh-sungguh beribadah, karena engkau diberkati itu, berkat itu datang dari Tuhan. Kita hanya berjuang, berusaha, kerja itu kerja ini, kalian sekolah sampai kuliah, mendapat ijazah sarjana, hanya 2 orang dalam catatan saya masih. Nah, di rumah yang bukan seperti ini,
Rumah Papa dulu bongkar lantai 2 kali, yang ketiga kali bangun rumah penasi Bapak Baho yang sekarang duduk ini. Ibu Pendeta Wanma datang berdoa, Bapak Baho ini yang meletakkan penasi di tempat ini. Perlu waktu jalan, kami tinggal rehab dia saja, dia kasih indah dia. Yang rusak kita perbaiki pelan-pelan, sedangkan rumahnya sudah miring. Ini kalau gempa lagi berarti kami hancur atau rumah di atas tutup kami di sini. Ini pergumulan. Kami berdoa sampai Tuhan buka jalan. Nah, pemerintah sesuai janjinya. Orang lain, masyarakat lain dibangun pemerintah, baru kami ini memang rakyat dari mana? Kecuali tidak ada data masuk boleh. Berdoa terus. Sampai tahun 2024. Tuhan menjawab. Anak mantu Bapak Tigori dengan Ibu, kami tidak ada rencana, kami tidak apa. Artinya mereka telepon saya kasih tahu begini, tidak. Dengan inisiatif mereka pikir Bapak punya rumah itu kayaknya sudah hancur itu, gempa dulu. Kita ke sana tidur juga hati-hati, kalau hujan malam kita takut rumah kos yang tinggi di atas. Mereka punya inisiatif. Begitu ada berkat, mereka langsung telepon. Saya lupa tanggal berapa yang mereka telepon. Mereka bilang, Bapak cari rumah kos sudah. Rumah kos siapa yang tinggal? Ada yang datang kuliah? Dia bilang tidak. Bapak orang cari tempat. Kalau sudah ada rumah kos, telepon kasih tahu. Kami rencana mau bangun rumah itu, jadi Bapak cari rumah kos sudah pindah. Dan suruh Om Niko datang bongkar rumah itu sudah. Bongkar rata. Wah, puji Tuhan. Saya dipikir dalam, biasanya itu kita harus rapat sama-sama, baru kesepakatan sama-sama, ukurannya sama-sama. Biasanya kita sama-sama tanggung, tapi ini tidak. Saya bilang, wah ini waktunya Tuhan. Bagi anak-anak yang sudah diberkati. Biasa saya memberikan pesan atau nasihat kepada generasi ini. Generasi saya yang dulu sampai sekarang, dari zaman Pendeta Kabret sampai Pendeta Wanma sampai sekarang Bapak Pendeta Asmuru. Saya punya pesan ini. Anda setelah engkau diberkati, ingat, engkau harus memberkati orang lain. Supaya berkat itu bergilir. Jangan lipat tangan. Tangan itu terbuka. Maka Tuhan juga akan membuka tangan dan berkatnya mengalir terus menerus. Itu kuncinya. Saya punya pesan, saya lihat berapa anak-anak ini sudah mulai bekerja seperti itu. Dari hukum tabur tuai itu ada. Jadi mereka suruh kami bongkar rumah. Maaf saya cerita sedikit seperti itu. Dia suruh Niko datang kita bongkar rumahnya. Saya pikir rumah sudah minim, nanti Niko dia paku, dia kap di atas, buka seng di atas di rumah, dia robot dengan Niko lagi. Bahaya. Saya bilang, Tuhan, engkau berkuasa. Rumah ini waktunya, waktu hujan angin itu dia sudah roboh, tapi Tuhan dengar doa kami, Tuhan tahan rumah ini karena kami tidak punya tempat tinggal yang lain. Hanya ini sudah. Kami dapat rumah kos di bawah itu, Mama Maria punya. Itu kita kos 3 bulan, 2 minggu kah. Jadi kita pindah sudah, rumah ini bongkar-bongkar sampai selesai rata. Kita drop batu, Niko pasang pondasi dulu. Selesai itu baru orang datang, baru tolong kirim uang, dan saya belanja bahan-bahan ini kan. Mudah sekali karena supir saya tahu bahan material yang ada ini, saya tinggal telepon di ruang antar-antar, bayar di sini, bayar sini. Kadang-kadang orang yang baru saya ikut ke sana, ke tempat saya lihat sendiri. Dan puji Tuhan. Saya tanya, baru tukangnya sudah Bapak punya tugas itu hanya dengar apa yang tukang butuh, bahan ini kurang, Bapak punya tugas belanja.
Itu saja. Tukang sudah ada sini. Bu Yopi ada, dia datang langsung memulai tanggal 7 Oktober. Kita taruh batu pasir dan meletakkan Bapak Gembala yang datang meletakkan di sini 7 Oktober, 7 November, 7 Desember 2 tahun. Ya 2 bulan. Sekarang 7 Januari 3 bulan 2 minggu. 3 bulan 2 minggu. Sebenarnya rumah ini belum tuntas karena itu tadi kebutuhan. Kami ini kalau apalagi saya tidak biasa juga numpang dengan orang. Saya harus punya rumah sendiri. Terpaksa kita. Tukang ini kerja, anak-anak yang bantu tukang kerja siang malam, borong sampai rumah ini selesai kemarin. Barulah hari ini kita bikin syukuran. Saya hanya canda saja kalau rumah ini selesai pas tanggal 4. Berarti saya punya ulang tahun tanggal 4 itu. Itu orang respon lagi. Coba bilang, tunggu dulu, rumah ini belum rampung. Tidak, mereka respon lagi. Karena mereka juga pikir kami orang tua bahwa numpang-numpang seperti begitu, terus orang marah-marah lagi. Karena tinggalkan anak saya Michael lagi begitu ya. Biarlah. Sudah. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah lihat rapat dengan pagar belum selesai, tapi itu waktu lain. Tapi kami butuh rumah. Hari ini kita ada sini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, terus jemaat kita Rayun 1, Rayun 2. Hari ini saya memulai membuka ibadah Rayun kita di jemaat kita Rayun 1, Rayun 2 di sini. Nanti sebentar baru kita mungkin minggu depan siapa begitu. Jadi saya berterima kasih kepada anak mantu Manase Tigori dengan ibu yang mana bersikeras, berjiwa besar. Orang tua sebegini kita apa yang kita buat untuk orang tua, kita bangun di rumah saja. Terpaksa berkat Tuhan yang ada pada mereka. Mereka datang dan memulai bangun. Ternyata hari ini kita mensyukuri berkat Tuhan dalam keluarga ini. Hingga terus terima kasih juga untuk Bu Yopi yang mana merangkul tinggalkan istrinya di Ambon sana. Kasihan baru-baru dia dengan badan datang di sini karena ingat Desember dia melahirkan ya. Terpaksa dia harus kembali ke kampung sana untuk melahirkan di sana. Tapi ternyata belum melahirkan, belum melahirkan. Belum melahirkan, belum. Jadi kesempatan saya minta, karena tukang ini sudah berusaha berjuang kerja keras, walaupun tukang lain datang kerja 1-2 minggu panjang pergi dari risikonya dia yang dipercayakan. Dia tangani. Saya lihat itu saya kalau masih muda punya uang, ini berkat khusus untuk beliau ada. Tapi karena sudah lansia, sudah tidak bisa bekerja lagi, saya hanya punya doa saja. Berdoa, mohon berkat dari tukang ini sampai anak-anak yang bantu kerja dari awal sampai selesainya kemarin, terus hari ini kita ibadah masuk rumah ini. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, Israel memberkati Bu Yopi dengan teman-teman anak buah yang bantu. Tuhan memberkati. Dan titipan doa sebentar, berdoa untuk Ibu Yopi ini punya istri supaya karena waktunya lewat. Jadi berdoa untuk istrinya di Ambon supaya dia bisa melahirkan. Terus yang kedua, berdoa untuk anak mantu ini dengan ibu. Mereka kan orang penting juga di Sorong Selatan. Jadi berdoa untuk karir mereka. Biarlah Tuhan yang mengangkat sesuai janjinya. Karena apa? Saya ikuti anak mantu ini. Kita punya pos PI di Seranggo itu jalan rusak.
trek muat kayu ini dari Meswaren langsung ke sana, tertanam di kayu situ. Berusaha trek maju ke sana, baru dia pikul kayu itu muat sana. Itu kelebihan. Itu orang yang serius, korbankan tenaga untuk membantu gereja, pekerjaan Tuhan. Ya, dia ini begitu berusaha sampai kayu ini masuk di sana, dan bangun pos PI kita yang ada di Seranggo itu yang sekarang dipakai itu. Saya akui dan saya doakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa untuk anak-anak kita ini, karir mereka ke depan. Tuhan akan angkat menjadi kepala, bukan jadi ekor. Itu janji firman Tuhan. Kalau kita lakukan itu dengan setia, sekecil apapun kita lakukan, Tuhan beritahukan itu, dan Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala, menjadi pemimpin, atau melakukan pekerjaan yang lebih besar. Karena itu janji Tuhan, pasti itu, pasti. Yang penting kita jangan ragu dengan kuasa Tuhan, janji Tuhan kita lakukan. Kalau orang lain, saya biasa pikir kalau orang lain, kenapa sapi setengah mati sendiri pikul kayu sampai tidur di tengah jalan itu 3 hari, baru kayu itu bisa sampai di sana. Itu luar biasa itu kalau sama orang lain. Ya lah, itu bukan saya punya gereja kan. Hanya perantaraan istri, baru istri punya gereja ini, baru saya mau pergi kerja. Kalau beliau tidak pikir seperti itu, dia sama-sama layani di GKI di GKA dia layani, karena itu pekerjaan Tuhan. Saya melihat itu di dalam mereka punya karya itu naik-naik. Tuhan memberkati suami istri. Nah, rumahnya itu kitab depos yang di Teminapuan dipakai, dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan. Semuanya itu Tuhan beritahukan. Dan sebentar berdoa untuk Bu Yopi punya istri yang sampai hari ini belum melahirkan. Berdoa untuk anak mantu dengan ibu juga ke depannya, supaya mereka diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu janji Tuhan, bukan janji saya, bukan janji manusia. Manusia bisa berubah. Itu bersyukur sekali. Takkan tidak mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bung Yopi dengan anak buahnya. Siang malam saya kok terlambat bikin kopi itu, saya punya perasaan juga. Karena apa? Fisik ini, lutut ini, pinggang ini, saya jalan pelan-pelan begitu. Tapi ibu datang baru beli kompor 1 gula di sini. Jadi kalau saya lambat sana adalah saya bikin sini. Jadi Bu Yop, mohon maaf apabila pelayanan selama ini tidak menyenangkan. Tuhan saya memberkati, Tuhan kami memberkati Bapak, Ibu, dimanapun Anda berada, menjalani tugas pekerjaan sebagai memang orang tukang ini. Di sini saja orang telepon, gimana? Datang ke desa punya rumah dulu. Aduh, tunggu dulu, saya belum selesai ini. Jadi beliau ini punya tanggung jawab besar. Jadi kita berdoa kepada tukang dan dua keluarga ini kategori, supaya Tuhan memberkati mereka. Dan yang berikut, yang terakhir, ya berdoa untuk anak kami Michael kemarin tanggal 29 Januari, ulang tahun yang ke-21. Wah, itu yang akibat kami keluarnya, karena itu dia marah. Ulang tahun, saya punya ulang tahun, kenapa kamu tidak bikin baru yang orang lain itu kamu boleh bikin. Sampai dia marah-marah datang, dia mau bikin rusak rumah hari itu. Kau mau kalau marah ulang tahun, marah sama bapak dan mama sana, jangan marah sama rumah ini, sehingga mau mengancam rumah ini. Suatu ini yang membuat sampai
kami keluar pada jam 11 malam itu. Gara-gara itu berdoa untuk dia supaya sampai datang dan ambil dia pakaian. Dia bilang tidak apa-apa. Dia dengar anak-anak kesal dia di mana. Dia bilang, bapak orang angkat barang semua keluar tuh. Gara-gara kau bikin orang-orang kos itu marah kau. Marah sama bapak orang tua jadi perasaan jadi. Dia bilang, oh tidak apa-apa sudah. Ya maksud saya bapak toh. Bapak itu hamba Tuhan. Jangan usir orang tua saya. Tidak berdoa supaya ada kesadaran, ada pertobatan. Orang-orang seperti ini ya. Saya yang ini saja tantangan itu saya berdoa itu Tuhan, orang lain kau bisa rubah. Yang jahat sekalipun seperti Saulus, dia bisa dipakai menjadi Paulus, menjadi alat di tanganmu. Sehingga Injil itu boleh ada pada kita di Indonesia karena hasil orang-orang jahat itu. Paulus itu dia orang jahat, tapi dia dipakai oleh Tuhan bahwa karena Tuhan punya rencana. Kau ini mulai dari Eropa, berita Injil dari Eropa, sampai hasilnya kita di Papua besok ulang tahun PI yang keberapa ini? 100 lebih, 110. Oh 170. Wah, ini baru kita orang keriting ini yang imannya terlingkar terus campur aduk akhirnya. Kita bikin masalah terus di negeri ini. Kita seharusnya bersyukur karena Injil dari Eropa, hasil dari Rasul Paulus itu. Orang jahat itu. Itu yang sebabnya saya himbau kita, anak-anak kita sejahat-jahat apapun, mari kita dukung mereka dalam doa. Waktu Tuhan, pasti Tuhan akan berubah sehingga menjadi orang yang baik. Supaya kalau sudah jadi orang yang baik ya kita tenang, kita memuji Tuhan. Jadi itu kesaksian yang saya dapat sampaikan dan berdoa untuk 3 hal nih, Bu Yopi dan keluarga Tigori sama Michael yang ulang tahun yang 21. Baik, itu saja dari kesaksian kami. Atas kehadirannya, atas kesabarannya, ikut kesaksian yang begitu panjang, tapi tidak mengurangi ibadah syukur kita pada hari waktu saya